Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baso Feradi Pratama. Saya dari kelas 1D Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah komputer dari masa ke masa. Komputer adalah alat elektronik yang terdiri dari rangkaian berbagai komponen yang saling terhubung sehingga membentuk suatu sistem kerja. Komputer itu terdiri dari 3 elemen. Yang pertama, perangkat keras atau hardware. Yang kedua, perangkat lunak atau software. Yang ketiga, pengguna komputer. Generasi pertama ini dimulai 1941 sampai dengan 1959. Komputer mulai dikembangkan oleh negara-negara untuk kebutuhan Perang Dunia Kedua. Jerman adalah negara pelopor melalui salah satu insinyurnya yang bernama Konrad Zuse. Pada tahun 1941 menciptakan sebuah komputer bernama Z3 yang berfungsi untuk merancang pesawat terbang dan peluru kendali. Tidak ingin kalah dengan rivalnya, sekutu Inggris pada tahun 1943 juga berhasil membuat komputer yang dibuat khusus untuk bisa memecahkan kode rahasia yang digunakan Jerman. Komputer ini diberi nama Colossus yang didesain oleh Tommy Flowers di stasiun penelitian kantor pos Britania Dollis Hills. Pada tahun 1946, seorang ilmuwan Amerika Serikat berhasil membuat komputer yang bisa digunakan untuk semua hal serbaguna yang diberi nama ENIAC, Electronical Numerical Integrator and Computer. Komputer ini merupakan komputer yang besar dan memakan banyak tempat. Komputer NIAC 18.000 tabung vakum, 70.000 resistor, 10.000 kapasitor, 75.000 saklar, dan 5 juta titik solder yang beratnya mencapai 30 ton. Kekurangannya yaitu: pertama, berukuran sangat besar. Yang kedua, cepat panas. Yang ketiga, penyimpanan data kecil. Yang keempat, memerlukan arus listrik yang sangat besar. Generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1965. Komputer pada tahun 1960-an dikembangkan dengan transistor yang memiliki daya listrik dan ukuran lebih kecil. Menggunakan bahasa assembly, komputer transistor ini mulai dipakai pada lembaga-lembaga pemerintahan dan universitas untuk tujuan ilmiah karena dinilai dapat melakukan pembagian informasi secara real time. Komputer pada generasi kedua ini cukup laris di pasaran walaupun harganya tergolong mahal. Selanjutnya, komputer pada generasi kedua dipakai di dunia industri dan kesehatan karena handal dalam hal mencetak data, menghitung gaji, dan mendesain produk. Kelebihannya adalah transistor menggantikan tub vakum di televisi, radio, dan komputer. Penemuan berupa pengembangan memori inti magnetik yang lebih kecil, lebih cepat, lebih dapat diandalkan, dan lebih hemat energi dibanding para pendahulunya. Komputer generasi kedua menggunakan bahasa assembly. Kekurangannya adalah walaupun transistor banyak dalam hal mengguli tub vakum, namun transistor menghasilkan panas. Generasi ketiga dimulai pada tahun 1965 sampai 1970. Pada tahun 1958 ada ilmuwan dari Amerika Serikat yang bernama Jack yang berhasil menemukan solusi dari permasalahan transistor, yaitu dengan memanfaatkan sirkuit integrasi atau integrated circuit yang dikombinasikan dengan 3 komponen elektronik. Selanjutnya, para ilmuwan berhasil membuat terobosan satu chip tunggal yang isinya mewakili banyak komponen sehingga membuat ukuran komputer menjadi lebih kecil.
Kelebihan dari komputer generasi ini adalah sudah dipakainya sistem operasi operating system yang dapat menjalankan banyak program yang berada secara bersamaan. Komputer generasi ketiga ini meliputi IBM 30 UNIVAC 9000. Kelebihannya adalah yang pertama, kecepatan proses data lebih cepat dari generasi sebelumnya. Yang kedua, membutuhkan listrik yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Yang ketiga, dapat menyimpan sampai ratusan ribu karakter. Yang keempat, telah menggunakan penyimpanan luar yaitu magnetic disk. Yang kelima, dapat menjalankan program secara serentak. Kekurangannya adalah yang pertama, ukuran fisiknya masih besar. Yang kedua, pemakaiannya masih rumit. Yang ketiga, bagian dalam atau sirkuitnya masih berukuran besar. Generasi keempat ini dimulai pada tahun 1971 sampai 1980. Pada generasi keempat, banyak perusahaan-perusahaan yang berhasil bermanuver dengan menggunakan chip tunggal yang menampung ribuan komponen komputer dengan menggunakan teknologi LSI, Large Scale Integration. Selanjutnya, chip ini bertransformasi menjadi VLSI atau Very LSI, yaitu chip yang berisi ratusan ribu IC yang pada akhirnya tercipta komputer mikro. Pada tahun 1970, perusahaan Intel mengenalkan mikrokomputer 4 bit. Komputer pada generasi keempat ini memakai chip yang berisi 230 transistor yang menjalankan 60.000 operasi dalam hitungan detik. Lalu, pada tahun 1972, muncullah mikrokomputer 8 bit yang juga merupakan rancangan Intel. Ciri khas dari komputer di generasi keempat adalah mulai digunakannya green color dan pemakaian Microsoft Basic untuk bahasa pemrogramannya serta CP/M untuk sistem kontrol operasinya. Kelebihannya, ukurannya lebih kecil, kapasitas memori yang besar, pengoperasian komputer lebih mudah, memiliki mikroprosesor berbasis sistem banyak bahasa tingkat tinggi yang dikembangkan dalam generasi menggunakan mikroprosesor yang merupakan pemadatan ribuan IC ke dalam sebuah chip. Kekurangannya adalah komputer tidak lagi menjadi dominasi perusahaan besar atau lembaga pemerintah. Generasi kelima sekarang dan masa yang akan datang. Komputer pada generasi kelima sudah mulai menggunakan standar PC. Perusahaan yang dianggap ahlinya dalam pengembangan komputer ini adalah Intel dan Microsoft. Bahkan Microsoft resmi menjadi standar internasional untuk software dan hardware komputer. Generasi kelima ini juga sering disebut generasi Pentium karena penggunaannya sebagai salah satu mikroprosesor yang dianggap paling canggih. Komputer pada generasi ini juga mempunyai jutaan warna dengan resolusi yang sangat tajam. Selain itu, pada masa ini mulai berkembang komputer bergerak seperti laptop. Selanjutnya, saat ini masih dilakukan tahap untuk merealisasikan komputer generasi masa depan yang dilengkapi dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Kelebihannya, pertama lebih canggih, yang kedua lebih fungsional, yang ketiga lebih cepat, yang keempat lebih praktis, yang kelima lebih murah. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan dari sejarah komputer ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.